Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/12 PBI 2009 ya tentang uang elektronik dan juga PBI 16/2014 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia ya nomor 11/12/2009 tentang uang elektronik disebutkan ada setidaknya 4 kriteria uang elektronik. Yang pertama adalah diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jadi kalau kita sebagai yang memanfaatkan uang elektronik, kita men-top up saldo ya 500.000, maka saldo yang di-top up oleh kita itulah yang lantas muncul menjadi saldo kita secara digital, secara elektronik di kartu kita ya atau di sistem kita, di aplikasi kita. Itu yang pertama. Jadi kita setor, baru kemudian dia akan muncul angkanya. Yang kedua, jumlah nominal uang itu disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Jadi uang kita itu disimpan dan itu diakui oleh otoritas ya sebagai alat untuk membayar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit itu bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Jadi ini yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa uang yang kita top up di uang elektronik itu, sahabat Asa TV, tidak seperti tabungan yang ada di bank. Kalau tabungan yang ada di bank itu pertama dia dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya LPS. Yang kedua adalah uang itu digunakan oleh bank diputar, ya, dikreditkan, dipinjamkan kepada para nasabah-nasabah bank yang kemudian bank mendapatkan bunganya. Tapi kalau uang elektronik ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Ini semakin memperjelas poin C, bahwa dana yang kita top up itu tidak digunakan oleh bank untuk membiayai kredit-kreditnya bank, tetapi hanya digunakan oleh bank untuk membayar ya di merchant-merchant yang kita menggunakan dana tersebut ya. Misalnya kita menggunakan jalan tol, kalau yang menggunakan chip base yaitu seperti kartu e-tol ya dengan segala macam bentuk dan variannya. Ya ada e-tolnya Mandiri, ada tap cash-nya Bank BNI dan lain sebagainya, ada Brizi-nya Bank BRI ya, ada flash-nya Bank BCA dan lain sebagainya. Itu ketika kita tap ditempelkan di pintu tol, maka akan tertarik saldo kita senilai dengan tarif tolnya, misalnya 10.000. Ya, kalau kita punya saldo 100.000, kita tempelkan di situ, maka terambil 10.000 dan sisa kita adalah 90.000. Nah, uang yang ada dalam kartu tersebut itu hanya boleh digunakan oleh penyedia, oleh penerbit, itu hanya untuk pembayaran kepada hal-hal tersebut. Termasuk juga kartu itu bisa kita gunakan untuk belanja. Anytime misalnya kita belanja ke minimarket atau ke pasar swalayan ya, nah, ternyata kita ketinggalan uang cash kita atau tidak ada kembaliannya ya. Kemudian juga pas untuk debit bermasalah, maka kartu ini bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran. Tapi memang ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada saldonya ya. Kalau nggak ada saldonya, secanggih apapun sistem dan kartunya tetap tidak akan bisa digunakan untuk pembayaran, orang nggak ada saldonya ya. Nah, ini secara definisi ya, sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala.